Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Allah qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Para pemirsa sahabat terindah, channel terindah semuanya dimanapun berada, semoga kesehatan selalu diberikan kepada kita, kesehatan lahir wal batinah, semoga diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, semoga diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, dan semoga diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku semua dimanapun berada, pada video kali ini saya merasakan sesuatu yang sangat excited dalam diri kita, dalam diri saya, khususnya pada channel kali ini saya akan membahas tentang beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 3 Februari yang lalu, sejumlah dosen PNS atau dosen ASN melakukan demonstrasi yang menuntut tunjangan kinerja harus dibayarkan oleh pemerintah. Yang tukin atau tunjangan kinerja untuk ASN, khususnya yang pada kasus ini dilibatkan ratusan dosen yang datang ke depan atau di seputaran Patung Kuda Jakarta untuk menuntut tunjangan kinerjanya agar dibayarkan, di mana mereka semua dosen-dosen negeri itu, dosen-dosen PNS itu menuntut tunjangan kinerja ASN dosen yang dari tahun 2020 hingga tahun 2024 itu tidak dibayarkan, di mana kita mengetahui bahwa pada waktu itu yang menjadi menterinya adalah Nadiem Makarim. Jadi menurut beberapa sumber yang saya baca di sini bahwa pada saat Pak Nadiem menjadi menteri, memang tunjangan kinerja dosen itu atau ASN pada umumnya itu memang tidak dianggarkan. Jadi tidak ada budget untuk tukin pada masa Nadiem Makarim. Yang jadi pertanyaannya adalah ketika tahun 2021 misalnya, tahu 1 tahun tunjangan kinerja itu tidak dibayarkan, kok dosennya kok adem ayem saja. Padahal saya yakin dan percaya para dosen-dosen ini, termasuk kementerian-kementerian di atasnya yang banyak juga dosen, juga banyak PNS dan sebagainya, mereka mengetahui bahwa item daripada tukin ini tidak dimasukkan di dalam anggaran tahun itu. Tapi kok mereka tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bersuara, apalagi berdemonstrasi seperti saat ini. Seharusnya ketika itu diketahui dari awal, para dosen ini harus berdemonstrasi sejak saat itu. Tapi disinyalir, kita sebagai orang awam, tetapi juga akademisi di luar, saya secara pribadi orang awam, tetapi sebagai akademisi mengetahui, meskipun para dosen-dosen tersebut ASN khususnya yang tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, pada masa itu juga masih dalam masa pemerintahnya Pak rezim Jokowi, di mana represi mungkin terjadi, di mana mungkin pesan-pesan dari kementerian, pesan-pesan dari atasan atas mereka, termasuk pesan-pesan daripada rektor, ini mereka juga sudah sampai ke telinga mereka, sehingga mereka tidak berani mengadakan demonstrasi yang seperti saat ini. Dan ketika Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, sekarang mereka berdemonstrasi tepat setelah 100 hari lebih sedikit pemerintahan Pak Prabowo, baru mereka berani berdemonstrasi. Kita atau saya secara pribadi sini menganalisa bahwa kenapa para dosen ini berani menuntutnya saat ini, karena pada waktu itu saya yakin, menurut intuisi akademis saya, mereka juga merasa terrepresi dengan adanya penekanan daripada demokratisasi pada waktu itu. Karena ketika terjadinya gesekan sedikit, mereka takut dilaporkan kepada kepolisian hingga tidak terjadi demonstrasi pada waktu itu.
Dan saat ini mereka menuntut dan katanya berjumlah besar-besaran mereka nanti akan berdemonstrasi lagi di depan Istana Negara yang akan direncanakan. Dan kita atau melalui YouTube ini, saya secara pribadi belum mendapatkan informasi bahwa kementerian yang saat ini menganggarkan tukin untuk para dosen ini, tukin untuk para ASN itu pada tahun-tahun berikutnya. Dan ini akan lebih baik dilakukan sekarang daripada nanti sudah terlanjur. Semoga kita tidak mendapatkan pemerintahan Pak Prabowo pun akan menjadi represif atau sehingga dosen-dosen menjadi ketakutan untuk menyampaikan pendapatnya ketika pada masa lalu itu. Terbukti tahun 2020 hingga tahun 2024 item untuk atau anggaran untuk tukin tidak dituliskan, tidak dimasukkan, toh mereka tenang-tenang saja, mereka diam-diam saja. Sepertinya mereka ada ketakutan di sana sini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, para subscriber dan para pemirsa channel Terindah ini, saya akan melanjutkan tentang komponen-komponen gaji dosen PNS. Dan sebelum saya melanjutkan ini, seperti biasa, sebuah channel YouTube menginginkan para pemirsa, meskipun baru sekali masuk, silakan tinggalkan like, komen, serta share lah channel ini kepada kawan-kawan kita semua. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi melalui channel YouTube kita yang kita miliki, mari kita pergunakan hak kita untuk menyampaikan pendapat kita, menyampaikan pikiran-pikiran kita, dan juga menyampaikan keresahan-keresahan kita terhadap berbagai kebijakan, berbagai kondisi, dan juga berbagai kejadian-kejadian yang kita alami dan yang ingin kita sampaikan kepada publik. Oke, selanjutnya mari saya akan langsung untuk mengenai komponen gaji dosen PNS. Jadi dari komponen utama daripada gaji dosen itu adalah gaji pokok dan tunjangan, dan disinilah tunjangan-tunjangan inilah yang menjadi tujuan daripada dosen-dosen itu selain daripada gaji pokok. Karena apabila tunjangan-tunjangan ini dengan berbagai macam tunjangan didapat, maka jumlahnya bisa melebihi daripada gaji pokok. Jadi gaji pokok itu hanyalah sebagai dasar mereka mendapatkan NIP sebagai dosen, sebagai gaji pokok. Tapi gaji pokok tanpa tunjangan-tunjangan mungkin tidak bisa mencukupi menurut kebutuhan daripada dosen itu masing-masing. Tetapi kebutuhan dosen-dosen yang terlalu head-on mungkin tidak cukup. Jangan hanya tunjangan gaji pokok, bahkan semua tunjangan pun tak akan mencukupi, karena ambisi mereka adalah nafsu daripada ingin memenuhi segalanya, sementara mereka adalah ASN dan yang notabene adalah dosen. Oke, saya akan lihat di sini ada gaji pokok dosen PNS berada dalam rentang yang cukup besar. Ini tergantung dari pangkat yang diemban. Selain gaji pokok, dosen PNS juga akan menerima beberapa tunjangan yang disinyalir tunjangan inilah yang menjadi nafsu besar daripada ASN untuk selalu diburu, untuk selalu dikejar, karena gaji pokok dan tunjangan yang umum, tunjangan keluarga itu dianggap tidak memenuhi kebutuhan mereka yang mungkin bukan kebutuhan dasar. Sini pertama, tunjangan itu antara lain yaitu tunjangan profesi. Tunjangan ini diberikan sebagai penghargaan terhadap kompetensi dosen yang memiliki kualifikasi profesi yang sesuai dengan bidang pendidikan yang dijalani. Profesi ini yaitu serdos. Jadi ingat, ada yang pertama gaji pokok. Gaji pokok komponennya macam-macam. Yang jelas kita langsung pada tunjangan dulu. Ada sertifikasi dosen. Nah, sertifikasi dosen ini tergantung juga daripada pangkat dan fungsional daripada dosen tersebut. Jika seorang dosen yang memiliki pangkat 3D dengan lektor, itu sertifikasi dosen atau tunjangan profesinya sebesar 3.300.000. Nanti kita bisa berhitung. Kalau seandainya gaji pokoknya adalah sekitar 3.300.000 ya per bulan, tambah serdosnya 3.300.000 sudah berjumlah 6.600.000. Kemudian ada juga tunjangan fungsional. Nah, ini tunjangan fungsional ini diberikan berdasarkan jabatan fungsional yang dimiliki oleh dosen yang berhubungan langsung dengan tugas mengajar dan pengabdian kepada masyarakat. Contoh,
Ketika dosen itu fungsional adalah lektor, lektor itu juga mendapat tunjangannya sebesar ini antara atau minimalnya adalah 800 hingga 1 juta hingga 900 lah. Anggaplah di sini 800 paling kecilnya. 800. Jadi sudah mendapat sekian. 3.300.000 untuk profesi atau serdos, kemudian tunjangan fungsional yang lektor ada 300, dan guru besar ada profesor itu 1.350.000. Jadi kita lihat tambahannya, kita lihat yang terkecil saya anggap sebagai contoh di sini ya. Saya lektor 3D, mendapat tunjangan profesinya adalah 3.300.000. Kemudian fungsional saya juga lektor 300, tunjangannya adalah 800.000. Kemudian tunjangan khusus diberikan kepada dosen yang ditempatkan di daerah. Nah, tentu kalau seandainya 3 komponen ini saja sudah menyentuh pada beberapa orang dosen, tentu tunjangan atau gaji atau take home fee-nya sudah lebih besar. Tambah lagi tunjangan kehormatan. Tunjangan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada dosen yang memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Ini termasuk karya daripada dosen-dosen tertentu yang karirnya, ada yang karyanya extraordinary, sehingga wajib atau pemerintah merasa wajib memberikan tunjangan khusus kepada beliau. Kemudian tunjangan kehormatan. Tunjangan ini diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada dosen yang memiliki kontribusi besar dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Kehormatan ya. Kemudian ada lagi tunjangan keluarga, diberikan untuk membantu biaya hidup keluarga dosen dengan besarannya disesuaikan dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan. Ini ada tunjangan BPJS, tunjangan beras dan lain sebagainya. Terus ini sudah bisa tambahkan ya. Tentu sudah banyak tunjangan-tunjangan yang mereka dapat. Tunjangan beras dan atau pangan, ya, ini termasuk dari tunjangan di atas tadi, sudah tergantung jumlah orangnya berapa per kilonya, per bulannya berapa kilo. Uang lembur, tunjangan ini diberikan untuk mencukupi kebutuhan pangan dosen dan keluarganya yang dapat diberikan dalam bentuk barang atau uang. Ya, lembur adalah kerja-kerja ekstra yang dilakukan oleh para dosen, baik di kampus ataupun di luar kampus yang ditugaskan oleh atasan. Uang lembur, tunjangan hari tua, sebuah tunjangan yang disiapkan untuk memberikan jaminan keluarga bagi dosen saat memasuki usia pensiun. Nah, ini setelah pensiun mereka tetap dapat. Pensiun, pemberian uang pensiun bagi dosen PNS setelah memasuki usia pensiun sebagai bentuk pengamanan ekonomi di masa tua. Ya, ini ya, uang pensiun itu biasanya sekitar 40 ataupun 50% dari gaji pokok. Jadi separuh daripada yang dia terima. Tunjangan jabatan akademik, tunjangan yang diberikan berdasarkan jenjang akademik yang dicapai oleh dosen seperti asisten ahli, lektor, dan sama seperti tunjangan di fungsional di atas tadi. Jadi kita bisa bayangkan seorang dosen negeri itu ketika dia mempunyai status yang seperti ini, termasuk tukin itu tadi, ini tukin di luar yang ini ya, di luar yang tunjangan-tunjangan ini, bisa take home pay-nya untuk yang lektor 300 saja bisa dibayangkan dengan mendapatkan serdos, kemudian tunjangan-tunjangan yang lain ini tidak kurang sekitar 15 juta rupiah. Sekitar 15 juta rupiah. Plus apalagi ketika dia mendapatkan tukin dari pemerintah yang juga bervariasi berdasarkan jabatan dan tugasnya yang dilakukan serta kinerja-kinerja kompetensi dia di kampus, itu sangat luar biasa. Tentu dia akan mendapatkan tukin yang tinggi lagi. Jadi tidak mati, minimalnya 15 juta untuk seorang lektor dengan pangkat 3D misalnya untuk pegawai negeri, untuk dosen pegawai negeri. Dan seandainya dengan 15 juta ini dia mendapatkan tukin lagi, mungkin tukinnya sekitar 5 juta, bisa 20 juta dia per bulan dapat. Dan inilah yang sedang dikejar oleh para dosen-dosen yang saat ini sedang melakukan demonstrasi tukin tidak dibayarkan selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Dan sepertinya mereka menjeritnya terlalu luar biasa. Sepertinya dosen-dosen PNS ini menderitanya lahir batin. Padahal itu hanya satu komponen tunjangan kinerja saja. Sementara tunjangan-tunjangan yang lain tambah lagi dengan menguji skripsi, membimbing skripsi,
proposal dan kegiatan-kegiatan kampus lainnya lagi, tentu akan mendapatkan tambahan honor-honor yang lainnya. Dan seorang dosen yang aktif ini bisa diyakini 20 juta lebih per bulan dia masuk. Hanya satu komponen yang tidak dapat atau mungkin tidak dianggarkan pada masa Nadiem, ini mereka sudah komplainnya kepada pemerintah terlalu luar biasa. Seperti mereka menderita sederita-deritanya, sengsara-sengsara-sengsaranya. Tapi yang perlu kita pahami adalah bahwa para dosen, khususnya PNS, itu Anda telah diistimewakan oleh negara. Yakinlah, perlakuan negara dengan dosen-dosen swasta sangat berbeda. Anda mendapatkan itu semua minimal satu poin, yaitu tentang tukin. Kami dosen swasta tidak pernah mendapatkan apa yang namanya tunjangan kinerja dari pemerintah itu. Jadi yang sama kita adalah hanya tunjangan profesi, yaitu sebagai sertifikasi dosen yang kami terima. Hanya satu komponen yang sama kita di sini. Kemudian dari sisi gaji pokok tentu kami berbeda dengan negeri. Berbedanya bukan berarti kami lebih daripada ASN atau dosen negeri tunjangan pokoknya, tapi kami, sebagian besar dari kami dosen-dosen swasta ini gaji pokoknya di bawah gaji pokok ASN. Yang sama hanya sertifikasi dosennya tergantung golongannya, dan hanya satu poin yang kita sama di sana. Tetapi kami sebanyak ini dosen swasta di Indonesia tidak begitu menderitanya seperti Anda melakukan demonstrasi yang sepertinya Anda menderita lahir batin, menderita yang tiada henti selama 2020 hingga 2024. Hanya satu komponen tunjangan kinerja saja yang tidak dibayarkan oleh pemerintah. Meskipun itu memang hak Anda dan sudah dijanjikan oleh negara, tetapi ketika pemerintahan yang lalu tahun 2020 hingga tahun 2024 item untuk tukin tidak dianggarkan, Anda tetap diam. Artinya apa? Kebutuhan dasar Anda itu sudah memenuhi, bahkan diyakini bukan hanya memenuhi, ada lebih di sana. Hanya Anda ada ambisi yang kurang tersampaikan, karena ini masih ada satu komponen lagi nih yang belum dapat nih, tunjangan kinerja. Kalau dapat tunjangan kinerja kita bisa beli ini, kita bisa beli itu. Jadi saya bisa berpraduga bersalah di sini karena melihat dari komponen gaji dosen ASN ini sudah sangat banyak, dan juga untuk memenuhi standar kehidupan di Indonesia saya kira sudah bisa lah orang dosen-dosen Indonesia yang khususnya yang pegawai negeri ini memenuhi kebutuhan standarnya. Tambah lagi kegiatan lain, penelitian, pengabdian dan lain sebagainya, itu kan dibiayain juga oleh pemerintah, dibiayain juga oleh perguruan tinggi. Tentu ada penghasilan-penghasilan lain. Belum lagi berbagai masyarakat, dosen kita yang melakukan penelitian-penelitian yang baik itu dibiayai oleh grant-grant internasional dan sebagainya, tentu akan menambah income yang lebih besar lagi. Dan kami yang swasta ini sangat terkekang. Pemerintah dimanapun ada undang-undang yang dibuat situ, khususnya PTN, PTS, PTS tidak disebutkan secara detail. Terlebih lagi dengan dana atau gaji ataupun uang kinerja yang lainnya, tidak ada bantuan dari pemerintah. Ini sebagian bila bisa dikatakan hanya komponen sertifikasi dosen saja yang berasal dari pemerintah. Dan tukin kami dosen swasta tidak dapat tapi kami tidak menderita seperti Anda yang saat ini berdemonstrasi di sana menginginkan agar pemerintah, khususnya pemerintahan Prabowo ini ke depan, agar mencairkan tukin Anda untuk memenuhi yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Memang betul di sana, tapi Anda memang punya hak seperti itu. Sebenarnya kami juga dosen swasta sebenarnya harusnya ada tukin juga, tapi kami tidak pernah menerima itu. Meskipun gaji kami jauh di bawah dosen-dosen negeri, tapi kami tidak pernah mengungkapkan menderita seperti yang Anda lakukan di sana. Mari kita sadari para dosen, khususnya para dosen negeri, untuk menyadari sesadar-sadarnya bahwa negeri kita saat ini tidak baik-baik saja. Perekonomian kita saat ini tidak baik-baik saja. Semua sedang mengalami kontraksi, khususnya kontraksi di bidang ekonomi. Kita memahami bahwa APBN pun defisit,
dan segala perekonomian pun defisit. Yang kita kambing hitamkan atau yang patut kita tuduh adalah pembangunan infrastruktur di masa Pak Jokowi yang masif, yang luar biasa, sehingga menghapuskan beberapa komponen pembiayaan negara yang harus dialihkan kepada mungkin pembangunan infrastruktur, mungkin pembangunan IKN di sana. Jadi kesadaran itu harus kita sama-sama kita pupuk, bahwa Anda menuntut itu mungkin hak Anda, tapi kami sebagai dosen swasta, kami tidak pernah mendapatkan hak itu dari pemerintah, atau kami tetap baik-baik saja meskipun tidak begitu sebahagia Anda, tapi kami tetap bisa bertahan untuk itu. Jadi melalui channel terindah ini, saya mengajak para dosen-dosen negeri yang merasa ingin menuntut tukinnya segera dibayarkan, saya mengajak untuk berpikir kembali secara jernih, bahwa hanya tunjangan kinerja saja yang tidak dibayarkan atau belum dibayarkan, atau mungkin yang 2020 hingga 2024 tidak dibayarkan sama sekali, sebaiknya Anda tidak perlu harus menuntut itu harus pemerintah membayarkan, karena kondisi ekonomi kita yang sedang tidak baik-baik saja diakibatkan daripada pengelolaan pemerintahan di era Pak Jokowi itu dianggap terlalu ugal-ugalan, sehingga banyak dana-dana masyarakat yang ditarik, banyak juga dana-dana dari anggaran-anggaran lain yang dipangkas untuk membiayai infrastruktur dan juga untuk memenuhi ambisi untuk membangun IKN agar ada legasi daripada Pak Jokowi. Nauzubillah, semua nauzubillah. Tapi itu wallahu a'lam bishawab, bagaimana sebenarnya. Tapi kita sebagai akademisi setidaknya kita mempunyai analisa sendiri, dan analisa saya seperti itu. Kenapa? Tukin 2020 hingga 2024 itu tidak dibayarkan, bisa jadi dialihkan untuk infrastruktur, bisa jadi dialihkan untuk IKN di sana. Sehingga bukan cuma itu saja, kita juga mendengar di periode Pak Jokowi kemarin, dana-dana haji juga digunakan juga oleh pemerintah untuk infrastruktur dan juga mungkin IKN. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu, mari para dosen, khusus pegawai dosen negeri, bersabarlah, menerimalah bahwa Anda, apa yang Anda dapatkan saat ini dari pemerintah itu sudah lebih baik daripada kami, daripada dosen yang swasta ini. Karena dosen swasta ini kami mengakuinya, dan kami menganalisa sendiri, saya menganalisa sendiri bahwa ini mungkinlah perlakuan daripada pemerintah antara PTN dan PTS, seperti bawang merah dan bawang putih, seperti anak kandung dan anak tiri. Mohon bagi kalangan pejabat yang melihat YouTube saya ini, mohon untuk dipertimbangkan agar kami dari dosen-dosen swasta ini juga mendapatkan perhatian yang sama baiknya, sama sejahteranya, sama layaknya seperti dosen-dosen negeri itu. Demikian, semoga channel terindah ini bisa memberikan manfaat. Semoga para dosen-dosen negeri juga bisa memberikan manfaat bagi negara kita yang sedang terseok-seok ini. Kami mendoakan semoga apa yang terbaik untuk negeri kita bisa alami bersama. Pak Prabowo sehat selalu, tetap tegar, arahkan negeri ini kepada arah yang lebih baik. Kami berada di belakang Pak Prabowo Subianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.